Udah pernah marah? Belum. Untungnya belum. Kriteria tertentu enggak buat pacar? Aduh. Jauh loh, Semarang ke Surabaya. Berapa jam ya Pak biasanya? 12 kayaknya. Konatan kan orangnya sangat-sangat. Hai guys, welcome to ASper Podcast. Kenalin aku Iwa. Kenalin, aku Alfred. Dan kita kali ini akan menjadi host di episode pertama ASper Podcast kali ini. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, tamu ini ya Siapa merupakan ya, Pak? orang penting di ISP ya. Oke, langsung kita kenalin ke orangnya aja ya. Oke. Oke. Ini dia Heidi Mudita. Jadi apa yang mau kita bahas sama Heidi hari ini, Pak? Nah, untuk sama Heidi kali ini kita bakal bahas seputar dunia jurusan ISP ya. Oke. Sebelum itu mungkin kita tanya Heidinya langsung ya. Mungkin Oke. kita kenalin dulu ke para penonton. Untuk Heidi mungkin boleh perkenalan dulu. Oke, halo semua. Kenalin nama aku Heidi Mudita. Aku dari ISB angkatan 23 dan aku di sini selaku Vice President dari SISB. Wih, Vice President ya yang Iya. bakal marahin kita selama 1 tahun ke depan ya, Fred ya. Sangat penting ini ya, role-nya ya. Udah pernah marah? Belum. Belum. Untungnya belum. Untungnya belum. Masih aman, masih aman. Untungnya belum. Kalau boleh tahu Heidi sendiri orang asli mana ya? Aku asli Semarang sih. Asli Semarang. Semarang. Kalau boleh tahu kenapa kok alasannya pilih Yusi? Padahal kan Heidi itu dari Semarang. Jauh loh, Semarang ke Surabaya. Berapa jam ya, Pak, biasanya? 12 kayaknya ya. Hah? Nggak sampai, Nggak Wak. selama itu sih, nggak selama itu sih. Nggak sampai. Lumayan sih, lumayan lama 4 jam. Kalau aku pilih UC itu mostly karena sebenarnya pengaruh dari keluarga juga mungkin ya. Karena beberapa kayak sepupu dan lain sebagainya itu juga kuliahnya tuh di UC. Terus selain itu juga dari apa ya, mungkin dari testimoni atau kayak ya istilahnya testimoni lah ya dari orang-orang yang kuliah di sini itu benar-benar bagus di networkingnya juga sama entrepreneurnya gitu. Nggak salah sih ya. Memang Iya. networkingnya di sini luas banget. Benar banget. Teman-temannya bisa dapat banyak kalau memang kita aktif ya. Iya. Kira-kira ada culture shock gak dari Semarang ke Surabaya? Culture shock sebenarnya mostly mungkin di bahasa ya. Karena kan kalau Semarang sama Surabaya kan beda banget kan. Walaupun sama-sama Jawa, tapi beda gitu loh bahasanya. Oke. Kalau di Semarang tuh lebih halus ya? Jangan. Ya, mostly bisa dibilang gitulah. Kayak panjenengan gitu. Nggak segitunya sih, nggak Oh. segitunya. Berarti memang tujuan utamanya ke UC ya? Atau mungkin sebelumnya ada sempat consider tempat lain? Sebenarnya sempat consider tempat lain juga, tapi ya pada akhirnya di UC gitu. Oh. Mungkin memang jodohnya di UC ya. Wis. Contohnya di UC berarti udah punya jodoh ini ya? Aduh, nggak gitu, nggak gitu. Oh. Tapi nggak ada yang tahu ya. Oke. Oh. Oke. Oh, belum punya pacar berarti? Belum. Belum. Aduh, ini apa ya? Buat kalian yang ngincer Heidi, Iya boleh nih. Ini udah Vice President aktif. Paket lengkap ini. Hmm. ada kriteria tertentu nggak buat pacar? Aduh. Aduh, kalau buat kriteria apa ya? Ya mungkin yang seiman aja, Oh, yang iman. baik, yang rajin beribadah, pintar, tinggi. Oke. Ya udah kita mungkin belain ke topik awalnya dulu Oke. ya. Masalah itu mungkin nanti kalian bisa langsung tanya ke Heidinya langsung di waktu kalian ketemu Heidi. Oke. Iya. Langsung aja, Pak. Kalau alasan milih jurusan ISB itu kenapa? Kalau aku pilih ISB karena ngelihat buat perkembangan teknologi juga sih. Masih terbayang-bayang pertanyaan tadi ya. Kayaknya memang ngebet dapat pacar nih ya. Oke, sorry. Ya, mesti karena lihat perkembangan teknologi sekarang juga kan. Terus karena walaupun melihat perkembangan teknologinya juga, tapi aku lihat kalau ISB kan ada bisnisnya juga. Jadi aku ngeliat bagusnya di situ gitu. Karena walaupun teknologi tapi masih ada bisnisnya gitu lah. Oke, sekarang kamu semester berapa sih? Aku OTW semester 3. Selama ini pernah merasa nyesel nggak masuk ISB? So masuk ISB gimana ya? Kalau nyesel sih sebenarnya enggak, cuman kayak memang ada beberapa matkul yang aku kurang menguasai, tapi ada beberapa juga yang aku suka banget. Jadi kalau 100%
cocok di ISB bisa bilang yang enggak juga, tapi bukan yang nyesel juga sih. Oh, kalau gitu subjek favoritnya apa coba? Favoritnya Alpro sama Abdev. Oh, berarti jago coding nih, Pak. Jago. Kalau boleh tahu IPK-nya berapa sih? IPK-nya Spill. aku 3,9. Wih. Masih semester awal soalnya. Iya. Coba tipsnya dong supaya Iya, kita juga pingin ya IPK 3,9. Soalnya IPK aku nggak setinggi itu. Iya. Masa sih? Iya, Pak. Gimana ya, Pak? Susah Iya. ya. Boleh nggak bagi tips supaya IPK-nya tuh bisa tinggi? Tipsnya walaupun join kepanitiaan banyak, tetap harus utamain kuliah. Terus sama harus ngenalin juga dosen tuh maunya kayak gimana, sukanya kayak gimana. Terus tipe dosennya tuh kalau ngasih nilai bagus itu ke anak-anak yang kayak gimana juga gitu. Oke. Berarti kamu sering ikut panitia dong? Lumayan. Coba spill panitia apa aja nih? Yang paling seru apa mungkin? Kalau kepanitiaan itu yang sekarang lagi jalan, aku lagi ikut OWIC sebagai SID. Terus kalau sebelum-sebelumnya ya, kalau misalkan dari programnya SU itu aku ada ikut ISB Awards. Terus ikut Epic juga yang lomba Monsoon Sim itu. Tapi kalau yang paling berkesan di aku kayaknya UCDC sih. Lomba debatnya UCDS. Oh, banyak banget ya, Pak ya? Iya, aktif ya kamu ya. Iya, paling aktif memang. Lumayan. Iya. Nah, hati-hati ya guys, ini kakak SID nanti. Kalian waktu week jangan macam-macam, nanti bisa dimarahin kakak SID ini ya. Nah, kamu tuh sering ikut panitia, jadi vice president juga, kuliah juga. Nah, cara bagi waktunya tuh gimana sih? Ya sebenarnya semua menurutku ya balik lagi ke skala prioritas. Kayak kalau misalkan skala prioritasnya tuh udah ada, udah jelas, itu harusnya sudah aman gitu. Kalau aku sendiri pasti yang pertama tetap kuliah, yang kedua SU, yang ketiga baru panitia luar. Terus kalau misalkan nih emang di SU lagi ada proker, terus di panitia luar juga ada proker, ya itu harus pintar-pintar juga ngatur waktunya. Terus sama kalau menurutku yang paling penting itu juga semua jadwal harus dicatat di Google Calendar biar nggak ada yang nabrak gitu. Oke, berarti pakai Google Calendar ya? Mm-mm. Selain itu ada mungkin tools lain yang bisa direkomendasikan ke para penonton supaya manage-nya enak gitu ya, Pak? Manage-nya enak. Sebenarnya aku nggak pakai banyak tools sih. Aku mostly pakai Gcal aja. Terus sama kalau SU kita kan pakai Trello ya. Nah itu lumayan membantu juga sih buat bagi job desk di organisasi. Oke. Tapi kalau misal jadi vice president, motivasimu sendiri itu apa kalau jadi vice president? Kalau jadi vice president itu karena sebelum-sebelumnya kayak dari SMA juga itu kan aku udah ikut organisasi-organisasi gitu kan. Udah sempat jadi anggota, udah sempat jadi koor juga. Jadi of course aku pengennya tetap kayak ya naik terus gitu loh. Maksudnya kayak pengen terus berkembang, nggak mau di tempat yang sama terus gitu. Makanya aku pengen coba ambil tanggung jawab yang lebih besar gitu. Oke, vice president berarti ya akhirnya. Betul. Upgrade dari dulu apa awalnya waktu SMA? OSIS paling ya. Dulu anggota koor. Oh, sekarang vice president. Oke. Nah, vice president sudah berlangsung berapa lama ini? Kan udah berapa bulan ya? Kayaknya baru bentar ya. Dilantik itu Juni. Tapi sebelum dilantik udah pernah kerja sebagai vice president nggak sih? Sedikit. Oh. Sedikit. Selama jadi vice president pernah ngalamin kesusahan nggak? Selama 1 bulan ini deh. Kesusahan ya. Kesusahan ya pasti ada lah. Nggak mungkin kayak di organisasi nggak mungkin sama sekali nggak ada kendala sama sekali, itu nggak mungkin. Oke. Selama 1 bulan ini kok boleh tahu udah ngapain aja ya sebagai vice president? Kan kayak kita lihatnya kayaknya sibuk banget gitu ya. Iya. Ya kebetulan karena di semester awal ini yang kayak di periode awal ini lumayan banyak prokernya SU juga yang kayak mepet-mepet. Jadi ya lumayan banyak juga proker ini yang harus dipersiapkan gitu. Dan menurutku sih kalau proker itu yang paling ribet itu adalah nyiapin di awalnya. Jadi lebih banyak nyiapin di proker-proker ini gitu. Oke. Kalau selama jadi vice president ada hal yang kurang cocok nggak sama presidenmu sendiri? Ya. Ini buat Nathan Gunawan, tolong didengerin ya, Nathan Gunawan ya. Yang kurang cocok ya. Mungkin ini ya. Ya buat Konatan.
kalau nggak cocoknya bukan nggak cocok sih, cuman kalau Nathan kan orangnya sangat-sangat perfeksionis, jadi Yeah. susah buat gimana caranya biar dia bisa puas sama hasil kerjaku, hasil kerja anggota-anggota yang lain juga gitu. Oke. Bisa dibilang Nathan ini cerewet lah ya, Ya, kasarannya cerewet, ya. cerewet. Waduh, Nathan, hati-hati kamu Nathan. Nah, kamu kan juga SID ya sekarang ya? Iya, Dengar-dengar Week ini kan banyak kesibukan juga ya, kayak ada pelatihan, kan SID harus latihan iya. buat marahin kalian ini. Nah, itu gimana kamu aturnya, kayak gimana kalau kamu bisa, udah ini kan udah libur, kamu tapi masih bisa ikut Week, bisa jadi VP, kayak gimana supaya kamu tetap bisa produktif gitu? Kalau aku sih pada dasarnya aku emang enjoy ikut organisasi. Jadi kalau misalkan waktu liburku terpotong buat organisasi itu aku nggak masalah. Dan justru aku seneng karena kalau misalkan di rumah diem-diem doang 3 bulan nggak ngapa-ngapain itu aku malah bingung gitu, kayak ini ngapain sih gitu. Jadi mending aku produktif, mending aku ikut organisasi gitu. Oke. Dengerin itu guys, harus enjoy kalau join panit, iya nggak Pak? Iya benar banget. Kalau selain panitia, selama liburan ini kamu ada kegiatan lain nggak di luar kepanitiaan di UC? Mungkin kerja, pacaran, atau Kan belum ada apa? tadi. Oh iya, Nah, belum ada ya. Kan masih nyari Iya. di UC. Oke. Apa? Belum Selain ada. itu paling gereja atau family time. Oke, berarti family girl banget ya ini ya. Iya. Kamu nggak liburan berarti selama liburan ini? Sempat pulang ke Semarang seminggu. Oh, setelah itu di sini gara-gara Setelah OI. itu ya di sini karena harus ngurus OWIC sama Oke. SU. Bentar, kita bingung. Ini terlalu kayak jago banget ya ini ya. Kayak kita udah bingung mau tanyain apa lagi nih. Mungkin kita list itu aja kali ya, kayak pesannya apa buat anak-anak yang bakal masuk ke UC nanti? Oke, kalau buat yang mau masuk ke UC, yang paling penting adalah kalau di kuliah ini waktunya benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan cuma ikut kuliah doang, jangan cuma jadi kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu, tapi harus ikut kepanitiaan juga. Tapi jangan lupa juga buat harus tetap atur waktunya dengan baik dan manfaatin waktu kalian juga buat networking, buat tetap have fun juga sama teman-teman, sama keluarga. Tapi tetap harus punya skala prioritas yang jelas juga. Kalau dari aku itu sih. Oke. Tapi kalau buat maba sendiri, kira-kira kamu ada nggak apa yang mereka perlu siapin sebelum masuk ke jurusan ISP? Kalau misalkan dari ISP ya, beberapa temen-temenku sih ada beberapa yang kayak kursus ngoding dulu ya sebelum masuk. Tapi kalau misalkan enggak, ya nggak masalah juga. Tapi memang pasti waktu awal masuk terus langsung dapat coding bakal agak kaget. Tapi jangan takut karena lama-lama juga pasti bakal kebiasa. Nah, tapi kamu sebelum masuk ISP itu pernah belajar ngoding nggak sebelumnya? Sebenarnya aku nggak pernah belajar secara khusus kayak ngambil course gitu tuh nggak pernah. Cuman aku sempat waktu SMA kelas 10 atau kelas 11 gitu kayaknya. Itu sempat ikut Olimpiade Informatika. Jadi aku sempat belajar dikit-dikit lah gitu. Nah, Olimpiade matematika. Kamu dulu jurusan apa sih? Aku dulu IPA. Oke. Berarti kalau ngoding sendiri belum pernah? Atau Coding ya aku cuma belajar dikit-dikit dari Olimpiade itu sih. dikit-dikit dari Olimpiade. Ada rekomendasi nggak itu tempat belajarnya di mana? Misal di YouTube kayak atau dari mana kayak? Nah, sebenarnya kalau belajar tuh dari YouTube bisa, dari mana-mana tuh sebenarnya bisa. Yang penting tuh niat atau enggaknya gitu. Oke. Motivasinya kamu muncul dari mana tuh bisa niat ikut lomba tiba-tiba? Informatika tadi. Jadi orang pinter dia memang. Iya, orang Pinter pinter. dari lahir dia ini. Iya, Iya. akun sepuh. Ampun. Ya itu sebenarnya di ini sih diajakin sama guruku juga, sama temanku juga gitu. Pernah nggak Olimpiade? Enggak. Ya udah, yang penting pernah ikut. Aku nggak pernah ikut soalnya. Aku juga nggak pernah bawa. Nah berarti gara-gara ikut lomba itu jadi tertarik sama ISP gitu. Ya lumayan. Oke. Mungkin ada kesan-pesan buat kayak orang-orang yang mungkin kan join ISP nih, tapi mereka bingung mau belajar apa atau mungkin kayak bingung mau siapin apa gitu, ada nggak? Oke. Kalau misalkan kalian bingung mau belajar apa,
balik lagi tadi yang aku bilang, kalau misalkan kalian mau belajar dari YouTube, dari Google, dari apapun itu sebenarnya bisa, asalkan kalian ada niatnya aja, itu udah oke banget. Tapi kalau misalkan kalian memang nggak sempat belajar atau apa, itu juga nggak masalah, nggak perlu takut juga, karena nanti di ASB juga bakalan diajarin dari awal, dari nol banget gitu. Jadi nggak perlu takut. Benar nggak? Bener. Benar. Tapi kalau kita sih kayaknya tim yang nggak belajar aja ya Pak. Oh. Iya. Jangan Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Kita nggak bener kok emang. Oke. Jadi nggak perlu takut guys masuk ASB, jangan. Tapi juga siap-siap aja kalau kalian mau, supaya mungkin nanti di ASB juga lebih gampang, lebih nyantai. Iya, dosen-dosennya juga baik-baik kan berarti. Iya. Coba tanya Hidi, baik-baik nggak dosennya? Baik banget, baik Oke, banget. baik. Baik. Kira-kira dosen favoritmu siapa? Dosen favoritku Pak CT. Pak Oke, CT. nanti kalian kalau ketemu Pak CT itu bisa jadi Boleh favorit disapa. kalian juga nih. Iya. Soalnya memang Pak CT itu Fun sekali ya. iya, friendly Iya. juga. Bukan sekali. Iya. Oke. Oke, mungkin ada sepatah dua patah kata terakhir buat penonton Iya, secara sepatah, universal dua patah, mungkin. berpatah-patah. Secara universal apa ya? Tetap semangat. Mainstream banget ya. Iya. Oke deh, gak apa-apa kalau gitu. Oke, thank you ya Edi udah luangin waktunya buat datang di AS Berpodcast episode pertama kali ini, dan thank you juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan see you on the next AS Berpodcast. Bye bye.